Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nunung Nurhayati dengan NPM 210510048, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan Universitas Majalengka. Nah, dalam video kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil analisis saya terhadap perusahaan Airy Rooms. Nah, beberapa yang akan saya bahas dalam video ini diantaranya latar belakang perusahaan Airy Room, yang kedua sejarah Airy Room, yang ketiga kategori hotel, yang keempat perjalanan bisnis Airy Room, dan yang kelima adalah faktor keberhasilan dari perusahaan Airy Room, yang keenam faktor kebangkrutan perusahaan Airy Room, dan yang terakhir yaitu solusi atau cara yang bisa dilakukan oleh Airy Room untuk mempertahankan perusahaannya. Nah, untuk latar belakang perusahaan Airy Rooms. Airy Rooms adalah accommodation network Osisestor atau jaringan operator hotel yang bermitra dengan berbagai hotel budget di seluruh Indonesia untuk dikelola sendiri di bawah brand Airy Rooms. Nah, Airy Rooms diluncurkan pada tahun 2015 oleh Alvin Kumarga. Airy Rooms menggunakan aplikasi dan website e-commerce yang dapat diakses melalui jaringan internet, serta bagi pengguna smartphone Android dapat menggunakan aplikasi mobile Airy Rooms yang tersedia di Google Play Store, dan bagi pengguna iPhone dapat menggunakan aplikasi mobile Airy Rooms yang tersedia di App Store. Selain menggunakan konsep Eno, Airy Rooms juga menggunakan konsep virtual hotel operator, di mana VHO tersebut bermitra dengan para pemilik hotel untuk mengelola serta membantu penjualan kamar hotelnya. Nah, hal ini akan menguntungkan pemilik hotel sebagai penyedia. Sejarah perusahaan Airy Rooms. Airy Rooms merupakan salah satu startup yang bergerak di bidang jasa dan layanan pada sektor hotel dan akomodasi. Berdiri sejak tahun 2015, Airy Rooms menyatakan diri dalam situsnya sebagai Accommodation Network Osisestor oleh Alvin Kumarga. Memiliki slogan solusi budget travel, Airy Rooms telah dikenal sebagai jaringan hotel budget di Indonesia. Nah, tantangan ekonomi yang berat di masa pandemi ini membuat Airy Rooms terpaksa harus mengundurkan diri. Pihak Airy Rooms resmi menghentikan operasionalnya secara permanen pada 31 Mei 2020. Ada 3 kategori hotel di Airy Rooms. Yang pertama, Airy Exo. Airy Exo ini merupakan kategori hotel Airy yang paling murah. Harga per malamnya sekitar 200 ribuan, bahkan tidak sedikit ya harga yang di bawah itu. Nah, yang kedua ada Airy Standar. Airy Standar kategori ini termasuk yang paling banyak di daftar hotel Airy. Hotel-hotel kategori ini sebenarnya standar minimal disebut hotel. Fasilitasnya lebih banyak dari guest house dan memiliki lebih banyak jaminan kenyamanan. Untuk yang ketiga yaitu Airy Premier. Airy Premier adalah hotel yang paling mewah. Hotel-hotel yang termasuk kategori Airy Premier ini adalah hotel bintang 4 sampai bintang 5. Harga tentu akan lebih mahal dibanding 2 kategori lainnya. Harga yang dipatok sekitar 400 sampai 500 ribuan. Namun hal tersebut tidak berat jika kalian dapat diskon setiap hari yang ada di Airy. Untuk yang traveling hanya perjalanan bisnis Airy Rooms untuk 5 tahunnya. Nah, pada 2015, Airy Rooms diluncurkan oleh Denny Handoko dan Samsu Sampena. Pada 2016, melakukan kerjasama dengan Traveloka sehingga membawa nama Airy Rooms semakin dikenal oleh kalangan luas. Pada 2018, omset Airy Rooms mengalami peningkatan pesat sehingga meraup keuntungan 30 miliar. Tidak hanya itu, naiknya omset Airy Rooms ini juga membuat naiknya jumlah karyawan yang bekerja. Nah, ratusan karyawan dan ratusan penginapan tersebar di 65.000 kota di hampir di seluruh dunia. Nah, pada 2019 terjadi penurunan omset sehingga melakukan PHK sedikit demi sedikit. Nah, pada puncaknya 2020, PT Airy Rooms ini resmi mengalami kebangkrutan sehingga mengumumkan bahwa sejak tanggal 31 Mei 2020 perusahaannya akan menghentikan seluruh kegiatan operasi.
Faktor keberhasilan Airy Room 1, pendanaan. Pendanaan Airy termasuk ke dalam kategori pendanaan seri A atau series rounds karena startup Airy telah memenuhi kategori startup yang sudah mencapai tahap beta dan Airy sudah siap mendapat pengguna dengan jumlah tertentu. Nah, untuk yang kedua yaitu kemitraan. Keberhasilan perusahaan Airy dari segi kemitraan yaitu mampu bekerja sama dengan lebih dari 1000 hotel yang tersebar di 90 kota di Indonesia dan telah memiliki lebih dari 10.000 kamar hotel. Nah, untuk pertumbuhan perusahaan setelah mengembangkan konsep bisnisnya, Airy bertransformasi menjadi komplit end-to-end hotel management. Airy berhasil mendorong tingkat okupansi para mitra pemilik properti kategori Airy Flagship sehingga 60% sampai 70% per bulan. Bahkan mengurangi biaya operasional sebesar 30-35% dan kenaikan laba sebesar 30-50% setelah 6 bulan melakukan konsultasi intensif dengan Airy. Yang terakhir yaitu penghargaan. Airy mendapat penghargaan peringkat pertama pada total fake visit sebesar 3,3 M. Kemudian dengan total fake views sebesar 7,7 M, mengalahkan Red Doors dan Z Rooms. Selain itu, Airy menempati peringkat ke-6 pada App Store dan menempati peringkat ke-5 pada Google Play Store dalam travel app ranking di Indonesia. Faktor kebangkrutan Airy Rooms. Yang pertama, ketidakmampuan menangani krisis operasional pada masa COVID-19. Nah, jika perusahaan tidak memiliki rencana krisis operasional yang efektif dan tidak dapat menangani peristiwa terduga dengan baik, hal ini dapat menyebabkan gangguan operasional yang signifikan dan kerugian finansial. Yang kedua, kesalahan dalam proses bisnis. Nah, manajemen risiko operasional melibatkan identifikasi dan pengelolaan risiko terkait dengan proses bisnis. Airy Rooms terjadi kesalahan dalam proses produksi atau pelayanan yang tidak segera diidentifikasi dan dikelola. Hal ini dapat merugikan reputasi perusahaan dan menyebabkan kerugian finansial. Yang ketiga, yaitu kurangnya pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, karyawan tidak mendapat pelatihan yang memadai dan tidak dapat memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab mereka. Ini dapat meningkatkan risiko operasional terutama dalam hal kesalahan manusia. Nah, yang keempat, tidak efektifnya manajemen rantai pasok. Airy Rooms tergantung pada pemasok dan mitra usaha yang kritis dan tidak mampu mengelola risiko yang terkait dengan rantai pasok, maka kegagalan atau ketidakstabilan dalam rantai pasok dapat menyebabkan gangguan yang signifikan. Solusi atau cara untuk mengatasi kebangkrutan yang bisa dilakukan oleh PT Airy Rooms. Yang pertama yaitu solusi A, yaitu pengembangan sistem pengadilan intern. Implementasikan sistem pengadilan intern yang kuat untuk meminimalkan risiko kecurangan, penyelewengan, atau kesalahan. Ini termasuk pemisahan tugas, verifikasi transaksi, dan audit intern secara teratur. Nah, untuk solusi B yaitu pengembangan rencana krisis operasional. Nah, buat dan latih tim krisis untuk menangani situasi tak terduga atau darurat. Rencanakan skenario dan simulasi untuk memastikan bahwa personal tahu bagaimana bertindak dalam situasi krisis. Yang solusi C yaitu pengelolaan risiko teknologi. Berikan pelatihan reguler kepada karyawan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang tugas dan tanggung jawab mereka. Pelatihan ini dapat mencapai etika kerja, keamanan informasi, dan langkah-langkah mitigasi risiko lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.